Kita butuh haroti, ada kita butuh haroti. Kita pilih mana? Sampai produk soalnya sih kita aneh gitu. Kita kamu dan kita pilih rasa aneh kita sungguh gue aneh. Nanti kitab sing nanti kalau sinau ini kita mana? Terus kita butuh harus sampai sampai terus apa? Masuk pola tak? Itu aneh, orang ini kita. Masalah pun bahasa Arab saya aku iru bukan lain. Kita punya kalau sinau udah khatam, kita pun yang normal kita butuh harus masuk pola Allah Taala wa anzalna minas samaa'i. Ngono mas kolongan itu busak kan busak iki. Mau nganggur no. Mana kowe tapi mana ora kasih eskal ngono. Ini kita ini kalau nanti kalau sinau ini nanti kalau tak kritik jadi kalau tahqiq terus kebenaran naskah waras. Langsung ulama nggih. Qala Allahu Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an. Ulama nani wa anzalna nurana ing minas samaa'i ing banyu ma'an ing air. Qahuron kang iso nyucekno bolak-balik. Mergo wajan faul maknane lil mubalaghah wa lil kasrah. Dadi ghafir nyepuro, ghafuron akeh nyepurane, syakir nyukuri nak syakur akeh. Sehingga pendapatnya Imam Malik mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Abu Hanifah juga berpendapat air itu tidak ada mustakmal karena qahuron artinya bolak-balik iso nyuceni dari bekas wudu iso nyuceni meneh bekas wudu. Tapi kata Imam Syafi'i tahur di sini itu gimana alat. Jadi sahur 5 yuta saharubihi. Jika beliau berpikir ya air sekali dipakai nyuci sekali, berarti hadas itu intikal ke air itu. Saya ulang lagi ya. Air yang pernah saya pakai wudhu itu artinya kan air ini penghilang apa? Penghilang hadas. Hadasnya kemana? Larut ke air itu. Paham ya? Berarti kan ada pemindahan hadas ke air itu, maka air ini menjadi mustahmal, tidak diboleh dipakai wudhu lagi. Atau misalnya saya menghilangkan najis, berarti najis itu kan lari bersama air itu. Ya berarti nggak boleh air ini dipakai mensucikan lagi karena sudah ada najisnya. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Tapi cara berpikir lama lain, tahuron itu ikut wazan fa'ulan, berarti berkali-kali bisa dipakai mensucikan. Saya ghafuran, Allah berkali-kali memaafkan. Isyarat itu dan syaratnya wirafil hadasi karena ngilangi hadas warna jilan najis apa maun banyu mutlakun kamu mutlak bahwa ta'al maun mutlakun memperkorea kok ingkang tumifu ali ngatasi maupun ismu ma'en kang keceluk banyu bila qaidin lan tanpa qaid kal mutaghayyiru mongko te banyu sing rubah mustahnan anhu lan barang sing iso ra dibutuhno kaza faron lan kene zafaron taghayyuran kan rubah yang menawa kang iso nyegah apa taghayyur itlaqus mil ma'i ing keceluk jenenge banyu iku hoiru tahur nek ora iso nyucani. Misalnya banyu kopi, orang kan sepakat dengan ini banyu kopi, banyu teh, atau banyu kuah. Itu berarti tagoyuran yang nau itlaqos minma. Tapi nak banyu sehingga berstatus kan jadi jenis banyu tanpa catatan. Itu nak isi banyu teh, banyu kopi, banyu kuah. Itu boleh tahurin apa? Tidak bisa mensucikan. Walau dulu lan ora bahaya apa tagoyur rubah lah yang melakukan oleh senyegah apa tagoyur alisma ing jeneng. Misalnya banyu putih terus kena tes widik sampai rupanya tetap putih tidak kekuning-kuningan wong tetap darani banyu ora banyu teh itu jenenge apa taghayyur sing lam yanaul isma wala mutaghayyuran lan ora banyu sing rubah bimuksin sebab meneng suwi misalnya watine dan sebab kena lemah wati khlabin dan moto tukhlab iki kuna maknane ganggeng niku lho napa sing mirip sing ijo-ijo tengene niku kali lumut wa malan rubah kelan perkara fi maqarihi kang ing dalam nggon tempate banyu wa mamarihi lan nggon liwate banyu. Jadi misalnya ada sungai yang unsur tanahnya itu ada belirang, ya ada sungai yang unsur tanahnya itu mengandung belirang. Tentu sungai ini semuanya berbau belirang, airnya juga berbau belirang. Tapi ini bisa dimaafkan karena rubah dengan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini jenenge apa?
Kan syaratnya rubah kan bimustahnan anhu dengan sesuatu yang bisa dihindari. Tapi kalau sungai yang di kawasan beliran kan otomatis mau tidak mau dilewati. Terus akhirnya berbau beliran. Itu nggak apa-apa. Ini termasuk rubah wa ma fi maqarihi wa amalihi. Wa kada wa kataghayyur la yamna'ul isma mutaghayyirun te bani sing rubah bimujawirin lan barang sing nanggani. Tidak campur betul mau nanggani. Kaudin badin rubah mergo kena kayu wangi, badunin yang kena minyak. Au biturab binta kelan lemah turiha kang den ceblokno apa turab ing dalem lemah fil azhari ing dalam kaul azhar. Misalnya banyu bersih mbok lemah terus mbok udek, akhirnya budak. Tapi budaknya mergo lemah, itu enggak apa-apa karena air dengan tanah itu satu unsur, jadi itu enggak masalah. Sesuai krohulan den mukrono al musamma banyu sing dipanasno srengenge. Wal musta'malu lan banyu kang wis kadung dienggo fi fardhi thaharati ing dalem ngeten-ngeten subhanallah. Wa yukrahu lan den makrana fa musamasu banyu sing dikenakno srengenge titik nggih mun iku titik napa titik musta'naf lagi istinaf lawal musta'malu te kang aran banyu musta'mal wal musta'malu te banyu sing wis tau dienggo fi fardhi thaharati ing dalem thaharah sing isih berstatus fardhu. Basuhan pertama kan berstatus fardhu. Nak basuhan wudu kedua berstatus sunat. Basuhan ketiga berstatus sunat. Yang dikatakan mustamal fi fardhu thaharah kila didawono wa nafsiha lan sunnate thaharah. Iku wairu tahuren iku ora nyucani. Wairu tahuren ora iso nyucano meneh. Jadi kemana ana wong junub mandi. Nah, gebiran pertama ini kan menghilangkan hadas besar. Nah, gebiran pertama ini bekasnya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau gebiran kedua, ketiga kan sudah sunat. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mustakmal. Yang mengatakan mustakmal justru kila, berarti tidak sahih. Yang sahih adalah kalau bekasnya basuhan sunat tidak menjadi mustakmal. Tapi yang menjadi mustakmal adalah basuhan wajib. Berarti bekas wudu basuhan pertama, bekas mandi ya basuhan pertama. Kila wa nafliha tapi itu iku ghairu tahurin ora nyakno fil jadid. Fa in jama'a mung kelamun ngumpulna sapa wong kulata ini ing rong kula fa tahurun mung nyakno fil asah. Walatan jusulan ora iso najis sapa kulatal ma'i banyu rong kula bimulakotinat sin sebab kena najis. Fa in ghayara mung kelamun samrubah ku najis ing mak najis mung dadi najis. Mun titik. Fa in zalam mung kelamun ilang kota ghayruhu rubai banyu oleh ilang binafsi lan awak dhewe mak au bina ento klan banyu tuhun kang nyuceni au bimis ken ento klan misik wajak faron dan zafaron fala mengko ora wa kadalan iku mungkene turabun te rubah kelawan lemah wa ya turabun utawi rubah kelawan lemah. Wah kita mulan kalau agak curiga kita tidak meyakinkan. Turabun itu sama wakufun. Keliru sebenarnya wajah sun kita pun sesat tenan ono khof barang khof itu maknanya sepatu no sembrono tenan jasun kan bener ya ono sing agak jasun to iya ceramu itu kita ya jasun no jasun niku kados niku sing tinggal nembak iku gampang. Ya, soalnya keliru, yang itu kok mungkin keliru, jelas keliru. Ono kok bareng kok mana ada sepatu, baru pakai sepatu yang baik. Aneh-aneh. Fil adhari dalam kaul adhar. Wadu nahuma. Ini sinau cara kalau barga. Kalau kita punya teh khatam, mengenai kalau tadi kita punya juga lebih beda. Saya khatam terus sering kalau sinau. Mulai anak kitab salah ngerti, ono kok. Jadi kalau serasi sinau meneh kok tapi kok jadi aneh gitu. Waduna humalan sangi sore kulaten yang jisu dadi najis apa mak bil mulaqati sebab ketemu najis. Fa in fala wa huma mung temu apa mak huma ing kulaten bima ing kelan banyu. Wala taghayyuru bilan ora ana perubahan wujud di binasi fatahurun moko nyisa. Kalau kusirolan mongko lamun den akeh apa mak diira ditahurin kan nambahi banyu sing nyisakno. Falam yablug mongko ora tumeka apa ikilah tahur huma ing kulaten lam yablug mongko ora suci apa mak. Wakilah tahurun la tahur. Jadi kayak kasus di Jakarta tadi, kalau ditambahkan tohur, jadi dua kula yang najis itu ditambahi lagi dengan air yang banyak, misalnya dari Bogor, dari Bandung, kemudian air yang banyak ini sempat mentohurkan, itu menjadi mutohir.
Terus wa ingkola ba'du ditafriqih. Yang menjadi tak tohur kan ditambahi tohur, kemudian falam yablugh huma itu lam yabdu. Iku wae wakila tohir lah tohir tetap suci dulu meskipun tidak mensucikan. Cuma yang kena status suci lah kan lumayan, harus nyaman lah, apa? Nyaman. Orang kalau Jakarta itu supaya buat sapi teh ngomong burono, macam-macam najis sebelum burono, tapi air tohur dari Bogor juga masuk. Lah yang tohur yang dari Bogor itu semoga masuk kusiro biirodi tohurin. Nah kasus Jakarta kan fayab bluhuma, orang kok falam jam bluhuma tapi fayab bluhuma karena jumlahnya ribuan galon. Paham ya? Jadi itu nanti menjadi tohir mutoh. Wastas naran dijabak napa metatun apa batang lagi kang ana darah mujud lah gede meta sailun kang iki. Fala tunajisu mung ora iso najis napa metah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi dari ini kok. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene iki lah ada mutanjis fi qaulin ing dalam siji kaul. Yaiku wa kadza fi qaulin wa kadzalan iku kaya hukum iki fi qaulin ing dalam siji pendapat. Najsun te najis layu dikuhu kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ribat. Nah ini kira di Hanafi kultu matur ingsun dal kaulu ta iki pendapat iku adzalul itu. Terus kadang Imam Nawawi di intikal kang Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu dikuhu torfon ora iso didelok mripat. Jadi misalnya kayak koyo uyah. Kowe uyah iku nak sing racak-racak ini kan ketok sebagai uyah. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing uyah bakari wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kowe nguyah ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyah. Lah cipratane uyah ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira enggak bisa dilihat mata misalnya sak pojok edom. Itu nanti kalau nggak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing layu drikuhu torfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenang. Hukum itu apa? Enggak, akan jawab aja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya, hukum itu sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi? Yang terjadi, yakin? Apa yang kita lihat? Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Nah, ini misalnya kita melakukan mora pandangan pasti kena najis kan banyak lebar banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis, misalnya uyoyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarung pasti najis. Tapi kalau nggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Dia mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa. Kalau bisa itu ya bisa. Jadi orang sing darani hilal itu sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonsumsi beristimah. Jadi ibaratnya ini adalah ufuk misalnya ini. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya, ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban, wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Atau sudah konsumsi, sudah istimewa. Maka pertanyaannya hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi. Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus orang Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'i enggak, ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Ya NU hisab Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Sebenarnya itu khilaf itu mulai dulu.
Ya soal gini lah kira-kira. Kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring. Wah piring munjung, sak piring munjung dipangan Ali. Kuare sak puluhan terus dipangan Salam. Sing entekno to cek tak. Salah. Tapi cara wong mangkel nuruti mangkel. Beda lho hukum. Ya misalnya aku ngekek Li sego munjungi pangan kowe mbek Salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan Salam ben memenuhi syarat Salam keduman. Sing entekno iso. Salah. Hukum dene sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekeki ya tepuk Salam kok kayak mau sidik. Tak kon ngangan mbek Salam kok bontekno kowe. Cara sing ngekeki nyalano Ali. Tapi cara matematika salah, mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Oke? Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek, kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Saya darah ini abad 21 atau abad 20? Ya 21 karena meskipun baru 1 bulan Januari tetap bagian dari miliknya 21 kali malik 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21 meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah, foto hilal itu setelah melewati UFO, perasaan hilal, cara kowe dadi hilal kowe melok sapa? Melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madzhabnya Imam Sufyan. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Menurut ya pilih tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu nggak mau tahu warga, nggak mau tahu itu apa yang Muhammadiyah karena ini urusan ilmu. Nah tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu, atau lagi penjual mobil, Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku cek sing ngeten. Terus kula nate tamu 2006 iku wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan iku mung urip rong iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Iku Januari tak kira. Januari tanggal 1. Dadi nak tak wong jowo nak iku sanam tahun 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. 2006 iku Januari. Dadi anake mlayu. Mau 13 bulan. Pak, begitu. Nah, tamune ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake semua. Lu kok tanam 2006 kok ora mlaku. Desember akhir. Nah, makanya menurut saya, mari kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan. Dalam hukum detail, ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Ya, misalnya lahir 2006, terus misalnya lahir itu tanggal 6 Januari, 6 Desember. Terus saya ini tanggal 2 Januari, anakku lagi umur biro 24 ditambah 2, 26 hari. Wong iya enak wae, lahirnya tahun berapa? 2006, berapa setahun? Tahun 20. Nah, iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong jopo darani tahun. Mergo lahir 26, saiki 2000. Sing dene 2006 tenan Januari, pelayon anak. Nah, misalnya hilal seperti makanya pertanyaannya. Hukum pakai tahun itu bahaya. Karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali. Saya pernah ditanya, Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Kok telung dino? Uang goblok. Mereka terus Senin, Selasa. Terus muni, wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak telung dino. Mereka kabudut Senin, dimakamkan Rebu. Mereka Senin, Selasa. Itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail. Apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau itu mau 36 jam. Gue jam ini telung dino 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebu sekitar jam 11 malam. Ya Rebu jam 11 malam. Berarti malam Rebu itu ya namun berarti kalau jam 11 siang Senin, kemana? Jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam. Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam? 12. Berarti 12 sama 24.
Berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tuwfiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus ceroboh. Oke, kita tung dino rapopo ke Nabi itu keliru. Yang benar itu hanya 36 jam. Nah, ini kurang normal. Wong awam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan, ya segitu apa nunggunya. Ini pentingnya apa? Pentingnya data. Maka kamu jangan nyalakan Naksabadiyah kalau poso sedikit. Bahkan Naksabadiyah kan poso ini mah posone apa? Ini Senin. Naksabadiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi. Sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, ini cara bulan itu saya urip takoki melok sapa? Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab itu harus detail. Misalnya kalau ini, oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mau ke Paringan itu wis kecelok keluar dari Naruan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya. Tapi cara perasaan hati gue ke jamak ning Paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren, ini Jakarta. Jadi Paringan wis jamak dari malaikat itu iya arep kan. Cara jadi malaikat itu, cara jadi malaikat. Ana wong lunga, kula kan bolak-balik ning Pasuruan. Kula nak jamak ning Tuban. Nah, jamak ning Pelawangan yo oleh kok perasaan sawangane kok. Cara malaikat. Iya wong narukan ke jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saiki sing darani lunga piye? Sing darani lunga iku ngliwati batas kota. Tapi ana wong gak sing darani lunga iku keluarga iku wis kangelan goleki. Berarti sing Paringan wis kangelan. Yo turun kepanan ono kangelan. Melane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlakus safar soleh jamak perkarane mosok pemandangan wis oleh jamak itu masalah. Makanya hukum itu apakah yang terjadi? Apa yang kita lihat? Nah, cara mazhab Syafi'i yang kita lihat. Nah, hukum hakikat namun Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyuh, itu sing mbok baso kang zakarem tok ambek gebur bekas nguyuh sing akeh. Hakikatnya pasti ada rasa sulboli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena layu dari guru torfun tidak bisa apa? Dilihat. Karena Imam Nawawi zal qaulu adhar napa? Zal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir. Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat. Pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran tulisnya watarosam saida tola'at tazawaru. Bukan ora kok wasam tazawaru tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrubu. Terus hatta idza balagha matja'as samsi wajadaha tatlu. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu samsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi gak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa'innal samsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Gak mungkin kan? Fa'innal samsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghah Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnadkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa. Ida apa wataros? Ini kalau saya diberi masalah Ashabul Kahfi ini apa? Subhanallah wataros samsa fa'at tazawaru an-kahfi ila yamini wa ila gharabat tasrihun fi ru'yatika dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong itu keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Dia nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit. Kamu bilang nanti borobati samsu, matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter itu buminya. Mestinya anak falak kan gini,
In qalabat lanal ardu fanahnu fi suflal ardi falam naro samsa wa tilka al-hurub. Nah ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi. Makane ra roh srengenge. Ya, tapi ngomong ngono kesuwen. Ayo buka. Kenapa harus buka? Ning ngisor bumi kan srengenge ra ketok. Tapi ngomong gampangnya kan srengenge wis suruh. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana matahari yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih tinggi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta? Itu termasuk balawai Quran dalam hal-hal seperti itu dirseno wataros samsa. Apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghrib syamsi wa jada'a taghrubu fi ainin hamiyah. Itu ainin hamiyah itu mata air yang panas. Ya kayak kowe misalnya pe surup kena moro pandangan delok matahari pe surup. Kan koyo-koyo tenggelam di laut. Ya aku kan mendingan ya ra'aitu samsa taghrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ra'aita sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umuk srengenge apa iso umuk laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh kan wis ajur ning lah. Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i karena Allah anatul hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li, maka tidak termasuk hilalu Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah. Tahu-tahu tadi jadi politik identitas. Percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge Naksabandi. Kuwi menyesal kan dadi wong Indonesia misal. Karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas ora iso. Ya ada balik kunut itu. Ora kunut. Muhammadiyah mana ada seperti itu. Zaman rungono Muhammadiyah, rungono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus darani Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman dhisik Abu Hanifah wis ora kunut. Terus darani Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah, saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut mazhab Syafi'i. Tarkul kunut mazhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us ganti hilal madzhabus subki, ru'yah bil fi'li madzhabus syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa? Sebagai ahli ilmu. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak sebagai umum wong, nak kunut iku NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding macam-macam dulu. Antara kalau bener Imam Syafi'i ono bener, malah Imam Syafi'i ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Syafi'i itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'iyah. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya to namun. Saiki misale kiai-kiai ada muni sithik-sithik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Ayo jawab. Jadi Rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa bahasa gerhana? Sono kalender. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jeneng hisab apa ru'yah? Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Jadi ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini, kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ono gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ora belajar hisab karwane nek ketok. Lha untuk Syafi'i anti. Padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar bisa. Bahkan nama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarang juga lagi cara samsana dia awal kamar nurau wa qadarahu manazila ila alamu ada sesini awal hisab. Jadi itu sudah bisa dihitung. Mulane as-samsu wal qamaru hisban. Jadi ono srengenge, ono rembulan sebagai alat hitung. Kemudian samsiyah diaku masehiyah, terus qamariyah diaku
Hijriah. Sebetulnya itu ya istilah politik ya nggak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti Samsiah atau pasti Komariah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun Samsiah darani Masihiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun Samsiah wis dipek wong Kristen. Kita harus darani Komariah ku Hijriah. Akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi Samsiah darani Masihiyah. Komariah darani Hijriah. Asline ora ono hubungane zaman Nabi rong lahir ya sono tahun. Zaman Isa rong lahir ya sono tahun. Lane Quran tetap ngendikan asy-syamsu wal qamaru bi-husban. Paham ya? Nah tentu Komariah itu sama Samsiah ya cepat Komariah karena la syamsu yang bagilah antudrikal qamaru wal lailu karena qamar lebih cepat putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung apakah hukum itu ta'alluq dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ini sekarang ini loh. Aku ngomong ini dengan Ali engko nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko. Tapi Ali wajib menghormati setelah dia tahu. Jadi teko jebule delik kan gak roh. Aku teko ora hormati lah aku ora roh. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi', no? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada nah itu yang ilmu jilid. Hakikate salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah delik. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ora roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan kelewati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi mah zaman fitnah itu jadi polarisasi ini. Soalnya enggak rabuke nasab bandi. Hisab Muhammadiyah, ru'yah karu-karuan. Ya itu enggak apa-apa ya. Untuk bahasa adat enggak apa-apa, tapi itu enggak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Ya, untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Fair bahasa Quran. Kalau sesuatu tidak hakikat, Quran bahasa wa taros samsa. Ida tola'as tazawaru anka. Apa hakikatnya tazawur? Ya orang mesti. Pokoknya sebut delok sawangane. Napa? Sebut delok sawangane. Saiki dibalik kaya darani gerhana iki. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikate rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane mlayu. Sesuai ora dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar. Mulanya hakikatnya najis mesti terjadi. Cuma layu triguhu torfon. Nah yang jenis layu triguhu torfon itu makfu. Terus kultu dal kaulu adhar. Wallahu a'lam. Wal jari te banyu sing milih karo kitin kok jenenge banyu sing menang. Wa fil qadim lan iku teteng dalam qadim mesti ana pendapat layan jus ora najis apa banyu bila tahoyuren kelan taporu rubah. Jadi kaul qadim mirip madzhab Maliki karena ketika kaul qadim artinya Imam Syafi'i itu masih dekat sekali ngatanya bahwa dia muridnya Imam Malik. Makanya dia berpendapat apa? Layan jusul mak sing bila tahoy. Jadi banyu sithik lah kok kena najis. Asal gak tahoyur ya ora najis cara kaul qadim. Berarti mirip madzhabnya siapa? Imam Malik. Wal qulatani tekot orang kalau khamsunya atiritin jadadian takriban dilasok. Wa taghayyur amu asir bi tahirin aw natsin. Iku tukmun aw lawnun aw rihun. Wal mutaghayyiru ta'i banyu kang keceluk rubah al mu'assiru kang ana bekase. Bi tahirin lan barang suci aw natsin iku ukurane tukmun. Iku rasane rubah. Aw lawnun to rupane rubah. Aw rihun utawa ambune iku rubah. Maksudnya ini adalah namun banyu itu kan ada dua. Setelah rubah itu kan ada dua. Ada yang rubah tetap 100 tohir karena rubahnya bitohirin. Ada yang rubah kemudian menjadi najis. Yang ini misalnya pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Yang ini kalau kena baju menjadi najis. Jadi misalnya gini, saya punya air 1 gelas atau 1 ketel. Kemudian kena anci. Kenapa? Anci itu kan tohir. Kok kelihatan kemerah-merahan? Berarti ini mutahoyir karena launya rubah. Karena anci itu tohir, banyunya tohir, pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya sudah, berarti
rubah tenan karena rupanya rubah. Efeknya apa? Enggak boleh dipakai untuk karena rupanya rupa anci. Nah sekarang sak ketel iki kena uyoe wedhus. Terus berbau kecing. Berbau apa? Kecing. Ya sudah, ini berarti terbukti najis karena tahoyur berbau kecil, kencing tadi. Akibatnya apa? Karena ini najis, ya kita nyentuh air itu menjadi najis. Paham ya? Malahnya Imam Nawawi ngendikan apa? Wal tahoyur al muasir bitohirin al najis. Kalau bitohirin efeknya apa? Enggak boleh dipakai wudu. Paham ya? Kalau rubahnya dengan najis, efeknya ya kalau kita kena air itu menjadi najis. Paham ya? Karena tahoyur itu imma bitohir. Berarti efeknya hanya nggak boleh dipakai apa? Wudu atau najis karena memang muasirnya itu barang najis. Ya tentu yang kita kena itu menjadi najis. Mana wa takhayyur al muasir bitoirin au najis kudu mun rubah rasane au laun untuk rubah warnane au rihon untuk rubah lambune. Ya tadi misalnya sak ketel kok kena darah wong, kok ambune nganti amis, berarti takhayyur. Karena tahunya pakai najis ya statusnya najis. Tapi kalau kena anci karena anci itu tohir statusnya ya tetap tohir. Tapi efek dari karena sudah tahoyur nggak boleh dipakai. Paham ya? Ya disesuaikan itu. Walawis tabal umpama dadi sepura apa maun apa banyu tohirun kang suci binat sin kelawan barang najis istada mongko istiad sapa wong wa tatahara lan sesuci sapa wong bima klan perkara duna kang nyangka sapa wong tohara to ing sucine mak. Jadi kalau ada air suci kemudian muhtamil mungkin itu kena najis maka kamu istihad. Tapi wakilah didhawuhna apa ngene ingko daro lamun kuwasa sapa wong ala tahirin ngatasi barang suci biyakinin kelan yakin fala mongko ora perlu istihad fala yastahidu. Jadi misalnya ngene ana banyu ning bak ketoke kok barasu liwat dilat. Tapi kamu tidak tahu betul itu betul didilat asu apa enggak. Cara sebagian kamu boleh istihad. Dia potensi gak didilat asu. Dia potensi gak didilat asu. Tapi tetap ada keraguan karena asu tadi berlewat situ. Nah, terus ono kaul mau resiko. Rasa jajal banyu didenili aneh. Agak. Jadi apa? Ingko daro ala tohirin biyakinin. Bala. Jadi kalau ada pilihan tohir biyakinin, bala dia gak perlu istihad. Wal a'ma utawi wong sing picek ku kabasirin kok dina wong iso ningali fil adari ing dalem kaul asal. Auma'in walawis tabahama unta hirun binatsin auma'un wa baulun istabahamaun wa baulun. Dadi ana banyu iku kok mirip uyah, sing sitok uyah mirip banyu. Kowe ora roh. Lamnya dalil mongko ora perlu istihad sapa wong ala sahih. Dia enggak perlu istihad karena pilihannya pasti kena najis, potensinya kena najis. Bal yakhlitoni balik nyampur sapa, bal yuklatoni balik dicampur apa mak lan baul semaya tayamam mongko ni tayamum sapa wong. Auma uwardin utawa istibah kanggo kelawan banyu mawar. Ya tawadhu'a mengko wudu sapa wong dibulin kelawan saben-saben suci marotan ing sambalan karena tadi nak nyatanya ma'u wardin kan gak oleh digo wudu karena mutaghayyir, paham ya? Tapi kan gak najis. Yang satu ma'un mutlakun berarti sah digo wudu. Lagi wudu ping pindho. Nak kowe wudu pisan tok kan kemungkinan sing bogo pas ma'u wardin berarti wudumu tidak sah. Paham ya? Nah mbok jajar loro-lorone kan baru wudu ternyata ini ma'u wardin. Sing situ ya mbok wudu pisan. Berarti kan mesti ono sing sah. Toh kamu gak punya resiko najis wong ma'u wardin. Ya jadi misalnya ono dua wadah potensi ini bekas ma'u wardin sisi ma'un mutlak. Kalau kamu wudu satu tok misalnya wudu yang kanan ternyata ma'u wardin kan tidak sah wudu kamu karena tidak ma'un mutlak. Padahal kamu tidak tahu mana yang ma'un mutlak. Ya jajal aja wudu ini sekali, wudu ini sekali. Toh tidak punya efek najis. Beda kalau ini ma'un mutlak, ini potensi ma'un baul. Kamu tidak usah jajal wudu, sekali salah kan kena najis. Paham gitu cara berpikir wong fikih. Sekarang saya mikir ngono, ya mau latihan pinter. Ya jadi ngaji latihan pinter. Ngaji, waktu kau ngaji swarga, 18 swarga, apa penak? Kalau nggak tahu, apa penak rami kerja swarga. Bukan itu wong, ngono lah, tuh ngaji 18 swarga. Atau kau maksud ngaji swarga. Kalau orang tahu, orang calon santri kok ngono apa-apaan. Aku mau di kaum yang tak pakarun, nak mikir. Lah ngono tuh enak kok ngaji ngantuk, boleh swarga. Ngaji ngantuk boleh. Mulane aliran ngono sing ngaji ribuan, tapi enak 18 swarga. Kalau pulau sembrono. Ngaji wong mikir agama iki kaum yakilun di kaum ya tak pakar. Anak ngono ra apa modok.
Kerteka teko. Akhirnya kenangannya ngaji. Enggak kok untuk kau buat iki ngaji. Kalau ada jenis kiai ngono wis repot. Aku mau mikir sembrono. Ya jadi kalau istibama'u mutlak be ma'u baul ora usah istihad. Suka potensina. Tapi nak istibama'un mutlak be ma'u wardin tawaddu'a bi kullin marratan. Wakila lahu berak kedua wong istihad istihad. Wani tak malah lamun nganggo sapa wong mak perkara dona kang nyangka sapa wong ku ing mak disangka suci mesti araka mongko kudu buak sapa wong ala akhara sing liya. Lah nek dekne nganggo sitok, ape sing sitok dibuak ben ora mamang, napa? Pain taro kamu kalau meninggal sapa wong ku ing iraka wa ta ghayran dadi rubah bodono persangkaane wong lam yakmal mongko ora perlu ngakoni sapa wong disani lan sing kedua ala nasi ing atas nas bala tamam balik tayang sapa wong bila ya adatin lan tamu bali salat fil ashafi ing dalam kaul sing asah. Titik. Walau akhbar lamun ngabari ku ing wong bitanat jusihi lan najise banyu sapa makbul riwayat sapa wong sing riwayate ditampa. Wa bayana lan jelasno sapa makbul riwayat asal bapak ing sebab. Au kana utawa sapa wong faqihan ku ahli fikih muafiqan tur nyatoki mazhab mukhbar sing dikabari. Iktamad mongko tetangganan sapa wong ku ing makbul riwayat. Misalnya kayak gini. Misalnya Badrun apa wudu terus dari salam, "Kamu aja wudu banyu iku najis." Tentu antara salam dan badrun itu sama-sama mazhab Syafi'i yang mengatakan kena telek wedhus iku najis. Paham ya? Sehingga harus percaya karena antara mukhbir dan mukhbar satu mazhab. Beda nak mukhbir dan mukhbar itu beda. Misalnya gini. Mukhbarnya itu bermadzhab royani atau ustukhri yang mengatakan rausul makul tahir, baulul makul tahir terus mendingan. Pak ampun wudu nganti banyu niku najis. Lah kenapa ono kan? Wow baju sapi. Tapi dari Imam Ustukhri kan Rasul Makul Tahir. Oh apa-apa kan? Uyai sapi uyai kena tak cekol. Mulane nanti ngene ya di Mekah. Bang biha-biha gak tau umroh. Ning Mekah iku ora adol apa? Apa uyai apa? Uyai unta didol terbuka. Uyai unta itu didol terbuka di Mekah. Mergo baulul makul atau Rasul Makul. Nah kalau seperti ini harus ada kesamaan mukhbir dan mukhbar. Mulane misalnya koyo kangkang ning kene ana telek. Sono bar kita telek salat. Kan sholat tembi ada. Lah kenapa? Kena telek pitik. Oh, ustukhri kan ustukhri. Repot. Mereka apa? Rasul makul, tahir, baulul makul. Saya orang mentol. Jadi yo ketara kuning jare obat. Lah mun tahu kula ora wani tuku alasane iki yo nak uya unta, nak uya sing bakule. Yo nak uya unta, nak uya bakule yo ora roh. Tahu-tahu wis apa? Botolan. Ya memang Nabi ku ya unik kan ceritanya gini, ada banyak penduduk yang kelaparan. Mesti Nabi pas iku kok ngendikan dong penduduk sing kelaparan iku kon mangan iblis sedekah, tapi liyaqulu min arwasiha wa yasrabu min abwaliha. Mbok apa tae ekon mangan, uya ekon ngombe. Lah jare ditulis secara medis pancen uya unta iku obat. Mulane tenggene Mekah dijual bebas terang-terangan. Lah kene kan mazhab Syafi'i nyekel tok wis. Imam Syafi'i mentahmilkan hadis itu kondisi darurat, nah, kita ini, nah yang lain enggak, memang Rasul Makul itu toh. Nah tentu seperti ini kan harus ada kesamaan antara mazhabnya mukhbir dan mukhbar. Makanya kata Imam Nawawi catatannya dia sebut muafiqon, aukana faqihan muafiqon. Karena nanti kalau tidak muafiq kan ada salah paham lagi. Paham ya? Sisi tok mukhbire darani uyah untuk najis, cara mukhbar gak apa-apa. Makanya sarannya apa? Auka nafaqihan muafiqan iktamad. Mongko kudu itimat sapa wong hu ing khabara makbulir riwayat. Mun titik. Wa hilulan halal apa istimalu kulli ina penganggo saben-saben ada tahirin kang suci ila daban kecuali ada sing sangka emas wa fidatan lan sangka perak. Fa harum mung haram wa istimal. Jadi misalnya ana wong mlete nganggo gelas emas senajan to suci itu haram. Ya karena dianggap berlebih. Maka ada ittikhadu fil asal. Nak tinggo haram, yo proses nganggone haram, gawene yo haram. Lah ya penting nek kowe duwe gelas emas yo haram. Berhubung nganggo haram sing gawe asal usule produsene yo kena haram karena produksi barang haram. Wa yasikulan sapa al muwawahu sing disepuh fil asal dalam kaul asal. Tapi kalau sekedar apa? Gelas bertatahkan emas. Tapi tidak semuanya emas mumawah itu sah. Paham ya? Wan nafis kaya kutil askerlan
nafis kaya kutin fil akhir itu tidak apa-apa. Menurut koyo al-mawah. Wa ma dubbi babiza habin au fiddatin dubbatan kabira li zinatin harum. Wa ma te apa wae dubbi kang den sepo apa ma bizabin kelan mas au fiddatin to perak. Dubbatan kelan sepuan kabiratan kang akeh. Li zinatin krana engke-engkean yo harum moko haram apa iki. Jadi misalnya kowe duwe pedang utawa duwe gelas atau di gelas gue engke-engkean bertatakan emas tapi mayoritas nopo dan tujuannya hanya zina, gue wangkot-wangkotan, gue sombong-sombongan, aku orang kaya punya gelas dari emas bertatakan apa emas berbalurkan emas itu jenis debatan kabiro tujuannya lizi itu haram. Au sohirotan utawa debas sing sidik tok muk bikodril hajat fala mongko ora. Karena itu namun adise iku kan belum banyak teknologi nopo peluluan. Seorang lagi ya, dulu zaman Rasul itu belum ada teknologi pelumeran ya. Nah yang paling mudah lumer itu kan hanya emas, karena emas kalau 24 karat kok meneh ada diobong, kena sinar matahari wae napa? Leleh yang 24 karat ya. Gimana ya? Kulo cek menangi. Kulo kan termasuk peneliti sejarah tak balen meneh. Jadi di sini misalnya Nabi pedangnya itu putung. Nabi pedangnya putung. Dulu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Itu satu-satunya jalan nak nopo ngerangket nomen nah itu nganggo nopo emas, karena zaman itu sudah ditemukan teknologi emas. Jadi emas 24 karat dileleh ning kono ya terus menyatu dengan pedang. Jadi saya gelasnya Nabi nanti pecah. Ya saya ulang lagi, dulu nggak ada teknologi. Satu-satunya teknologi adalah nak gelas pecah gue nyambung ya pakai emas. Tentu dulu emas banyak dan semuanya masih 24 karat. Maka satu-satunya cara itu ya didobah pakai emas. Nah ini namanya kalau misalnya gelas pecah kok digantekno pakai emas, itu jenenge dobah sing lil hajat, apa? Paham ya? Tapi kalau gelas rapi piye ono dobah emas go gagah itu sebenarnya lis. Paham ya? Tadi kenapa zaman Nabi makanya pedangnya Nabi apa? Dubat bi dobatin apa pakai apa? Nah, karena dulu yang dikenal orang ya hanya emas untuk kan gampang banget. Bahkan Quran ngendikan apa? Fa'amaz itu seperti itu al-khilyatin jabatun bismillah apa? Fasal atau diatum biqadariyah fasamal sailu zabatun wa mimma yuqituna alaihi nari tiwa al-khilyatin aw mata'in jabatun bismillah. Jadi dulu zaman dulu pun sudah ditemukan teknologi apa? Ngelola apa? Emas. Nah karena emas yang mudah leleh, kalau orang sekarang kan besi pun bisa namun dipanaskan sekian derajat. Nah kalau orang dulu tahunya hanya emas. Emas yang 24 karat itu nak dinggo mawon lumer, dinggo nang panas ya lumer. Yang asli yang masih 24 karat. Itu dulu kalau wadah Nabi pecah atau pedang pecah, makanya dulu pedangnya Nabi itu mukhalan bidzahab itu karena tadi kalau sudah mulai retak disepuh napa? Nah, dan itu paling mudah napa? Paling mudah. Makanya tadi iki terangno napa? Al-saghiratan bi qadril hajat halal. Mongko ora haram. Au sohirotan utawa dobah sohiroh li zinatin krono pepaes au kabirotan to gede sekalipun di hajatin krono hajat jazafil asos. Itu tenggene sarah-sarah diterangkan karena pedangnya Nabi, wadah Nabi itu kalau pecah ya dulu dobahnya dipakai apa? Emas. Tapi itu lil hajat apa? Makanya cerita-cerita Fir'aun apa orang-orang dulu kalau misalnya giginya pecah itu digenti emas. Ngomong kuno, tak ngono. Ndak harus era Fir'aun, era Mbah kula, buyut kula nak dulu gigi itu penggantinya emas, karena yang bisa dibentuk mirip gigi hanya emas, karena tadi mudah sekali ya Pak? Mudah sekali. Kalau orang sekarang kan masih aluminium, bisa kan ada pemanasan teknologi sekarang. Kalau dulu bisanya hanya emas yang murni, orang lagi emas murni. Paham ya? Terus itu era saja. Makanya contoh kitab-kitab kuno, barang pecah, dubi babidabin, dobatan kabiro di sini, olin hajat di sini, kajabil mungkasir kayak apa? Ngait barang sing apa? Dapat pecah itu dulu pakai apa? Pakai emas. Karena yang paling mudah. Jaza fil asr. Lawadub batu maudil istimal utawi nyepuh panggonan sing kecekel, maksudnya kayak pegangan pedang kalau irihi fil asr. Terus kultu ngucap ingsun al madhab tahrimu dubati dhab mutlaq. Ini pendapat Imam Nawawi. Kultu ngucap sapa ingsun al madhab utawi madhab, maksudnya madhab ini tapi pikiran Imam Nawawi, tentu tidak semuanya ulama ikut sesuai kaidah kemarin. Saya menceritakan apa saja yang dikatakan hitam muharrar, dan saya kalau punya pendapat saya bilang
kultu. Jadi artinya gini, yang mukadimah tadi loh. Kata Imam Nawawi kan saya akan fair. Semua khilaf yang diceritakan kita muharrar saya ceritakan di sini. Dan nanti kalau saya tidak cocok tak tutup dengan kultu. Artinya Dawi Imam Nawawi kultu itu tidak menghilangkan khilaf yang diceritakan Imam Rafi. Paham ya, saya ulang lagi setelah kaidah tadi ya. Semua khilaf yang dikatakan Imam Rafi semuanya saya tulis di sini. Dan kalau saya tidak sependapat, saya mengatakan kultu. Artinya meskipun Imam Nawawi menghentikan kultu tidak menghilangkan khilaf yang dikatakan Imam Rafi. Kalau wajah malih gitu mana mawon, kalau wajah malih. Fa inilah ahbifu min husai'an al ahkam aslan, wala minal khilafi walau kana wahiyan. Saya jamin kitab saya ini tidak membuang khilaf yang ada di kitab Muharrar, meskipun khilaf itu wahiyan. Dan nanti kalau saya tidak cocok, saya tambahi kultu. Ini yang kultu ini mulai pendapat Imam Nawawi sebagai pribadi, sebagai pribadi. Kultu berpendapat ingsun, mengucap ingsun. Al-Madzhabu sing madhab ikut tahrim. Maksudnya al-Madzhab al-Mukhtar cara pikiran Imam Nawawi ikut tahrimu dobbati zahabi iku harame nopo sepuan mas sudah pulau kadang tahrim tidak lobat. Di kitab kawan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing pendapat tadi kila kultu al-madzhab tahrimu dobatil mutlaqan li anna fi al-khulaya' terus. Wa aslu dobatil ina ma yuslahu bihi khalaluhu min sahifatin aw ghiriha. Ya. Jadi yang dikatakan doba adalah sesuatu sing go nemplek nunggu jabrul mungkasir ngerti paham apa? Wa asyad. Itu dulu wal aslu fiha maruya wal aslu fiha maruya anna qatahu sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasrafu fi kana musalsalan bi fiddatin lin sidaihi musa'aban bi khayti fiddatin lin sikotihi. Jadi dulu memang teknologi itu hanya bisa untuk perak dan emas. Jadi kalau misalnya gelas itu pecah, gelas dulu kan bisa dari kaca atau dari apa? Aluminium. Satu-satunya cara untuk perekat ya kita pakai fiddah atau pakai gas, karena itu yang paling mudah dilelehkan apa? Dilelehkan. Makanya ini terus paham gitu. Terus ini anako dafahu sallallahu alaihi wasallam wadah begerasi nabi alladzi kana yasrafu fihi kana musalsalan bi fiddatin insidai karena pecah. Terus memiliki redaksinya musa'aban bi khayti fiddatin insikofi. Jadi dulu itu sampai perak atau emas itu bisa dipakai apa? Alat jahit. Makanya dulu banyak mushaf yang dari emas. Saya pernah melihat di muka itu mushaf yang ditulis pakai emas. Karena dulu pelelehan emas itu sudah ditemukan apa? Sudah ditemukan. Makanya ini yang pikiran Imam Nawawi itu repot.